Assalamualaikum anak ibu semua. Kali ini jumpa lagi kita di pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester genap tahun ajaran 2020-2021 di SMP Negeri 31 Medan. Dan dengan judul kali ini adalah Akikah dan Kurban Menumbuhkan Kepedulian Umat. Tetap semangat dalam belajar ya. Dan di setiap memulai pembelajaran jangan lupa berdoa ya. Anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bahas tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu 1. Agar siswa mampu menjelaskan pengertian hukum dan hikmah akikah dan kurban. 2. Menjelaskan perbedaan kurban dan akikah. 3. Menjelaskan syarat hewan yang sah untuk kurban dan akikah. 4. Menjelaskan waktu penyembelihan kurban. 5. Menjelaskan sunnah larangan dan hikmah menyembelih. Anak ibu, pernahkah kamu diundang di acara akikah tetanggamu? Nah, pada bab ini kamu akan mempelajari lebih jauh tentang akikah dan kurban. Marilah kita pelajari dengan seksama. Pengertian dan hukum akikah. Akikah berasal dari bahasa Arab, yaitu aqqah, yang berarti membelah dan memotong. Sedangkan menurut istilah, akikah adalah penyembelihan binatang berkenaan dengan kelahiran anak. Menyembelih hewan akikah hukumnya sunnah bagi orang yang mampu. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, tiap-tiap anak yang dilahirkan tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Maksud tergadai dalam hadis ini adalah bahwa seorang anak yang dilahirkan adalah amanah atau titipan dari Allah, dan orang tuanya harus menebusnya dengan akikah. Menyembelih hewan akikah jika mampu untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Akan tetapi untuk anak laki-laki ataupun perempuan boleh 1 ekor kambing. Berpedoman pada hadis Nabi yang menyembelih masing-masing 1 ekor kambing ketika beliau mengakikahkan kedua cucu beliau, yaitu Hasan dan Husain. Di hadis lain, Nabi SAW bersabda, anak laki-laki disembelihkan 2 ekor dan anak perempuan 1 ekor kambing, dan tidak mengapa kambing jantan atau betina. Hadis riwayat Tirmizi. Syarat hewan akikah. Syarat binatang yang dipakai untuk akikah adalah domba atau kambing dengan syarat sebagai berikut, yaitu sehat, tidak cacat, dan cukup umur. Yaitu untuk domba harus berumur 1 tahun atau lebih, sedangkan kambing harus berumur 2 tahun atau lebih. Waktu pelaksanaan akikah adalah pada hari ke-7 dari kelahiran bayi, laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan pada hadis yang tersebut. Kemudian akan tetapi sebagian ulama membolehkan pelaksanaan akikah itu setelah anak tersebut besar, kalau ketika anak itu lahir orang tuanya tidak mampu untuk berakikah. Apabila pada hari ke-7 terlewatkan, akikah dapat dilaksanakan pada ke-14 atau ke-21 atau sebelum anak tersebut baligh. Hikmah yang dapat diambil dari akikah antara lain: 1. Akikah merupakan tebusan bagi anak untuk memberikan syafaat pada hari akhir kepada kedua orang tuanya. 2. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sebagai sedekah kepada sanak saudara, tetangga, dan fakir miskin. 4. Mendekatkan diri kepada Allah. 5. Menjalin keakraban dengan tetangga dan handai tolan. 5. Menciptakan kehidupan yang serasi. 6. Menghidupkan sunnah Rasul. Tata cara penyembelihan hewan akikah adalah sebagai berikut. 1. Alat penyembelihannya hendaknya dipertajam terlebih dahulu. 2. Menutupi tubuh dan kepala binatang yang disembelih dengan kain atau dengan daun yang lebar. 3. Tidak memperlihatkan penyembelihan kepada hewan yang lain. 4. Binatang akikah yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat dengan menempatkan lambung kiri di sebelah bawah.
Kemudian orang yang menyembelih juga menghadap ke arah kiblat. Lalu ketika menyembelih membaca basmalah dan takbir serta doa sebagai berikut. Bismillahi Allahumma hadza minka wa ilaika aqiqah, dan seterusnya, lalu binti, dan seterusnya. Artinya, dengan nama Allah, ya Allah, hewan akikah ini adalah darimu dan kami sembelih sebagai akikah atas si Anu bin atau binti si Anu. Kemudian kedua kaki kiri dan bagian kepala binatang diikat kuat, sedangkan kedua kaki kanannya diikat tidak terlalu kuat untuk memberikan peluang ke gerak baginya. Lalu memotong kedua urat besar pada bagian kiri kanan leher binatang. Setelah itu hewan jelas-jelas mati, barulah dibersihkan. Bab berikutnya adalah tentang kurban. Pengertian kurban dan hukum kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qaruba, yang berarti dekat atau mendekatkan diri. Menurut istilah, kurban adalah penyembelihan hewan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Hukum melaksanakan ibadah kurban adalah sunnah muakkad, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Yang dimaksud dengan berkurban di sini ialah menyembelih hewan kurban dan mensyukuri nikmat Allah. Tentuan kurban. Syarat binatang kurban adalah sebagai berikut. 1. Hewan kurban harus milik orang yang berkurban yang diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, hewan kurban harus dari jenis yang telah ditentukan oleh syariat, seperti unta, sapi, dan kambing. Semua itu termasuk binatang ternak. Ketiga, hewan ternak harus mencapai umur yang ditetapkan oleh syariat, sesuai dengan hadis Nabi yang artinya, janganlah kalian menyembah selain musinnah atau sapi yang sudah berumur 2 tahun, kecuali jika kalian merasa kesulitan mendapatkannya. Jika demikian, kalian boleh menyembelih anak kambing yang berusia 6 atau 7 bulan. Yang keempat, hewan hendaknya sehat dan tidak cacat, sebagaimana hadis Nabi Muhammad, yaitu 4 macam binatang yang tidak boleh dijadikan kurban, yaitu yang jelas cacat matanya, jelas sakit, jelas pincang, dan kurus tidak berlemak. Hadis riwayat Ahmad. Waktu penyembelihan hewan kurban dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Setelah 2 khutbah Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari. Kedua, pada hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Berikut adalah perbuatan sunnah ketika penyembelihan kurban, antara lain 1. Membaca basmalah waktu menyembelih. 2. Membaca takbir. 3. Disembelih sendiri. 4. Menghadap ke arah kiblat. 5. Membaca doa ketika menyembelih, yaitu Allahumma taqabbal minna Muhammadin wa min ummatin Muhammadin. Ya Allah, terimalah kurban Muhammad dan dari umat Muhammad. Berikut adalah larangan dalam berkurban. 1. Memberikan upah bagi pemotong dengan kambing kurban. 2. Menjual kulit dan dagingnya. Tata cara penyembelihan kurban. 1. Hewan yang dikurban dibaringkan ke sebelah rusuknya ke kiri dengan posisi mukanya menghadap arah kiblat dengan membaca doa. 2. Penyembelih meletakkan sebelah kakinya di atas leher hewan agar hewan itu tidak meronta. 3. Penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Dapat pula ditambah bacaan selawat Nabi. Jemaah yang menyaksikan membaca Allahu Akbar. 4. Kemudian penyembelih membaca doa kabul, yaitu doa agar kurban diterima Allah, yaitu Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Sebut nama orang yang berkurban.
Artinya, ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dari sebut nama orangnya. Anak ibu, pembagian daging kurban harus dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun ketentuannya sebagai berikut: sepertiga untuk pekurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga lagi untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28 yang artinya, maka makanlah daging darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Dan yang terakhir, hikmah kurban. Hikmah kurban bagi umat muslim antara lain sebagai berikut. 1. Memperingati ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. 2. Melakukan tanda syukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmatnya yang melimpah ruah. 3. Menanamkan kasih sayang antara orang kaya dan orang miskin. Menggembirakan kaum duafa di Hari Raya Kurban. Hari Raya Kurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. 4. Merupakan syiar agama Islam, seperti dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 36. Anak-anak ibu semua, demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini dengan judul Akikah dan Kurban Menumbuhkan Kepedulian Umat. Semoga kamu dapat memahaminya dan dapat kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, ini saja pembelajaran kita. Tetap semangat. Ibu ucapkan terima kasih dan kita bersyukur dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.